Di masa depan, cuaca berubah akibat pemanasan global yang terjadi. Perang berkepanjangan juga ikut berkontribusi dalam memanaskan cuaca di bumi. Akibatnya, es di permukaan bumi mencair dan beberapa spesies musnah. Para ilmuwan mencoba mendinginkan bumi untuk membalikan kerusakan yang mereka tanam. Namun alih-alih memperbaiki keadaan, mereka malah membekukan bumi hingga ke intinya. Seorang milioner yang bernama Wilford menyiapkan sebuah kereta yang terdiri dari 1001 gerbong, dikhususkan untuk para orang-orang kaya. Tapi para rakyat kecil juga ingin bertahan hidup. Mereka yang tertinggal berupaya menerobos masuk ke dalam kereta. Beberapa dari mereka berhasil, sebagian lagi harus tertinggal dan menjadi korban keganasan alam. Namun meskipun berhasil, tidak menjamin mereka akan selamat. Beberapa dari mereka tewas terbantai, sementara yang lain ditempatkan di gerbong paling belakang. Ini adalah Snowpiercer, sebuah kereta yang memutari bumi dan tidak bisa berhenti. Revolusi umat manusia di masa depan, sepanjang 1001 gerbong. Tahun demi tahun, Snowpiercer terus melaju tanpa henti. Tanpa terasa 7 tahun telah berlalu. Suhu bumi saat itu adalah minus 120 derajat Celcius. Sangat mustahil bagi manusia bertahan hidup. Manusia terakhir yang tersisa berada di kereta Snowpiercer. Seperti biasa, pagi itu para penjaga membagikan makanan kepada para penumpang di ujung kereta, yang selanjutnya kita sebut sebagai ekor. Tapi setiap harinya jatah ransum mereka terus berkurang. Bahkan saat ini hanya ada setengah ransum untuk mereka. Ketidakadilan mendorong mereka merencanakan pemberontakan. By the way, 3 tahun sebelumnya mereka juga pernah melakukan hal yang sama. Tapi mereka gagal dan akibatnya 62 orang meninggal dan 12 tangan mereka harus dipotong sebagai hukuman. Layton sempat menolak rencana tersebut karena menurutnya mereka perlu sekutu untuk melakukannya. Tapi karena kalah suara, Layton terpaksa menyetujuinya. One tail, Leighton. One tail. One tail, eh? One tail. One tail. Di tempat lain, terlihat perbedaan yang sangat mencolok antara penumpang kelas atas dengan penumpang ekor. Mereka bisa hidup dengan segala kemewahan dan makan sebanyak apapun yang mereka inginkan. Dengan diiringi doa dan semangat yang menggebu-gebu, penumpang ekor bersiap-siap melakukan pemberontakan. Namun sebelum hal itu terjadi, Melanie beserta beberapa petugas masuk ke dalam. Tujuannya datang ke tempat itu adalah untuk menjemput Layton. Good morning. Dia dibersihkan dan dibawa ke ruang makan kelas 3. Di sana Layton bertemu kepala petugas rem, yaitu Roche. Layton diberikan makanan yang sudah bertahun-tahun gak pernah dilihatnya. You got another bowl? No. By the way, Layton dulunya adalah seorang detektif pembunuhan. Mereka meminta Layton menyelidiki kasus pembunuhan yang terjadi baru-baru ini. Layton melihat mayat korban pembunuhan. Dia adalah Shane Wise, penumpang dari kelas 3 yang bekerja di pertanian. Awalnya, Layton menolak karena tidak mau disangka sebagai pengkhianat, tapi dia dipaksa. Dan faktanya, hanya Layton satu-satunya detektif pembunuhan yang berada di kereta tersebut. Itu juga merupakan permintaan langsung dari Wilford. Jika Layton berhasil menemukan pembunuhnya, maka dia akan diangkat secara resmi menjadi detektif dan pindah ke kelas 3.
Setelahnya, Layton menemui salah satu tersangka. Dia merupakan mantan istri Layton, yaitu Zarah. Dulunya, Zarah menjadi penumpang ekor sama seperti Layton. Tapi Zarah berusaha keras agar dia bisa keluar dari sana. Zarah juga merupakan rekan Sandwise. Di kereta tersebut, mereka juga mengembangbiakan berbagai macam tanaman dan ada 130 gerbong yang difungsikan sebagai lahan pertanian. Di tempat itu juga terdapat sekolah bagi para anak-anak. Mereka diberi pengetahuan tentang kehidupan asal mereka, yaitu bumi, dan kehidupan yang mereka tinggali saat ini. Di ekor, Pike yang merupakan pemimpin pemberontakan mulai mencari kambing hitam dengan berkata bahwa Layton telah mengkhianati kaumnya. Setelahnya, mereka merayakan ulang tahun seorang yang dituakan di tempat tersebut, yaitu Ivan. Ini adalah ulang tahunnya yang ke-84. Hal yang dia inginkan sebagai hadiah ulang tahunnya hanyalah privasi. Dia ingin mendengarkan rekaman lagu favoritnya tanpa ada gangguan sedikit pun. Ya, setelah mendengarkan lagu favoritnya, Ivan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya tepat di hari ulang tahunnya. Setelah kematian Ivan, pengekor berencana untuk melaksanakan pemberontakan yang sempat tertunda. Mereka memancing para penjaga agar membuka pintu. Karena sesuai protokol, setiap mayat harus segera dibersihkan dari kereta tersebut. Melihat jumlah para penjaga yang semakin bertambah, para pengekor akhirnya hanya bisa bertahan di gerbong dengan menyandera seorang penjaga. Mendengar kerusuhan yang terjadi, Layton kembali ke ekor untuk menenangkan kaumnya. Tapi karena kabar buruk mengenai dirinya sudah tersebar, Layton harus berusaha keras untuk membuat Pike percaya. Para pengekor berhasil membunuh 6 orang penjaga. Sesuai aturan Wilford, mereka akan mengeksekusi 6 orang pengekor juga sebagai balasannya. Layton memohon agar mereka nggak melakukan itu. Sebagai gantinya, dia bersedia menjadi detektif pembunuhan. Tapi walaupun tidak dieksekusi mati, mereka akan tetap menjalani hukuman. Salah satunya adalah bocah perempuan yang membantu para pengekor membukakan pintu. Ibunya yang gak tega menawarkan dirinya sebagai pengganti putrinya. Dia berkata bahwa itu adalah salahnya. Dia yang telah membiarkan anaknya membantu para pengekor dan anaknya juga masih terlalu kecil. Anjing. Fill our bellies one day. Di tempat lain, Pike dan beberapa rekan lainnya menjalani sebuah hukuman, yaitu dikurung di sebuah laci hingga waktu yang gak ditentukan. Mengingat mereka adalah penumpang gelap yang gak memiliki tiket, mereka gak berhak disidang atau proses naik banding. Pagi itu, Layton memulai penyelidikannya. Suspek pertamanya adalah seorang petugas terowongan, yaitu Carter. Dialah orang yang pertama kali menemukan mayat Sandwise. Tapi sepanjang sesi interogasi, Layton terus dipantau agar dia nggak menanyakan tentang hal-hal sensitif mengenai keamanan kereta tersebut. Setelah kepergian Zarah, dia bekerja sebagai ahli terapis di Snowpiercer. Layton diantar ke ruangannya untuk melakukan sesi terapi. Mereka teringat dengan kenangan masa lalu saat pertemuan mereka pertama dan saat Layton melamar Zarah. I can feel it. Ternyata Zarah bukan hanya sekedar rekan Sean. Mereka telah menjalin hubungan spesial. Setelah mereka melihat mayat Sean yang sudah diotopsi,
Layton menggunakan kemampuannya dalam menganalisis korban. Terdapat luka di lehernya, diduga korban diikat berulang kali sambil dipotong alat kelaminnya. Kakinya juga dipotong dengan gergaji. Analisis Layton terlalu dalam, hingga dia terpikir bahwa tujuan kaki korban dipotong adalah untuk dijadikan makanan. Layton menduga terjadi praktik kanibalisme di kereta tersebut. Kemudian mereka datang ke peternakan dan memaksa masuk, tapi hanya orang-orang yang berkepentingan yang diizinkan masuk ke tempat itu. Penanggung jawab tempat itu tetap melarang mereka masuk. Suatu waktu, terjadi longsoran salju yang menghantam kereta. Salah satu gerbong peternakan terkena dampaknya. Akibatnya, semua hewan ternak beserta para pekerja di sana tewas membeku. Melihat situasi yang terjadi, Bastille bersama Layton mencoba memeriksa freezer. Benar saja, mereka menemukan 2 potongan kaki dan 1 potongan tangan yang disembunyikan. Hey, relax. Karena kerusakan yang terjadi di salah satu gerbong, mereka harus segera memperbaikinya sebelum kerusakan bertambah parah dan merembet ke gerbong lainnya. Untuk itu, diperlukan sumber daya lebih. Apalagi saat ini kereta dalam kondisi mode hemat daya dan titik pengisian daya masih jauh di depan. Mereka mematikan listrik di gerbong ekor untuk menghemat daya. Setelahnya Ruth datang ke ekor. Agar tempat itu tetap berjalan, mereka harus memastikan generasi-generasi selanjutnya siap untuk meneruskannya. Apalagi sekarang mereka kekurangan sumber daya manusia. Sempat beberapa kali mereka mengambil beberapa anak yang berbakat dari ekor untuk menjalani pelatihan dan hidup di gerbong atas. Seperti hari itu, mereka mengambil 3 anak, yaitu Mikala, Mia, dan Miles. Selama penyelidikannya, Layton tidak lupa dengan para pengekor juga dengan misi dia yang sebenarnya. Dia berhasil menyembunyikan beberapa barang dan membuat denah dengan pena yang dicurinya. Kemudian Layton keluar dari penjara itu dan mencoba memberikan peta tersebut pada para pengekor yang dibawa penjaga. Tapi sayangnya, aksinya itu gagal dan dia berakhir babak belur. Melanie sangat kesal dengan para pengekor yang terus berusaha memberontak. Padahal menurutnya, Wilford membangun kereta ini dengan susah payah. Dan semua sistem di Snowpiercer dapat berjalan adalah karena ketertiban para penumpangnya. Setiap harinya, Wilford rela harus bangun 21 jam per hari hanya untuk memastikan semua itu berjalan. Tapi Layton gak gampang termakan dengan omongan Melanie. Dia sudah tahu kebenarannya. Mengapa Wilford harus susah-susah mencari pelaku pembunuhan Samwise, padahal dia hanyalah penumpang kelas 3. Pertama, Samwise adalah informan Wilford. Jadi yang sebenarnya ingin Wilford ketahui adalah saat Samwise disiksa, rahasia Wilford mana yang dibongkarnya. Satu hal yang unik dari Snowpiercer, di sana orang saling bertukar barang untuk mendapatkan sesuatu, atau yang biasa disebut barter. Orang-orang berusaha untuk mendapatkan barang yang bagus agar dapat ditukar untuk barang yang lebih bagus lagi. Sama halnya seperti kelas, para penghuni kelas 3 berlomba-lomba untuk mencapai kelas 2, begitu juga seterusnya. Hingga sampai di kelas teratas di mana segala kesenangan tersedia di dalamnya. Suatu pagi, Layton dibawa ke suatu ruangan serta diancam jika dia bertindak berbahaya lagi maka nyawanya akan menjadi taruhan. Kemudian Layton memberi suatu kabar penting. Dia mendapat informasi di mana salah satu petugas kereta merupakan pengedar obat terlarang yang disebut Kronol. Petugas itu sempat menjual obat tersebut ke pengekor. Layton merasa semua itu berkaitan. Mereka menemui sang petugas tersebut yang bernama Oz. Dia pun mengakui hal itu. Setelahnya dia melapor kepada kepala pasar gelap. Entah bagaimana aksinya berhasil diketahui Layton. Mari saya perkenalkan dengan saksi pembunuhan pertama Samwise, yaitu Nikki.
Dia baru saja siuman setelah 2 tahun dikurung di dalam laci atas kasus pembunuhan yang gak pernah dilakukannya. Namun setelah siuman, Nicky belum bisa diinterogasi. Layton juga menemukan terdapat bekas hitam di mulutnya, seperti efek penggunaan jangka panjang Kronol. Tapi Klim bersikeras bahwa itu hanyalah efek dari obat suspensi. Miles dimasukkan ke program pelatihan. Dia adalah seorang anak cerdas yang bercita-cita menjadi engineer. Walaupun Miles sangat senang mendapat semua kemewahan yang dulu gak pernah dia rasakan, tapi dia tetap mengingat misinya mengikuti pelatihan tersebut. Di saat sumber daya runtuh dan kerusuhan di Ekor terjadi, Melanie menyelenggarakan malam pertarungan untuk melepas sedikit kepenatan para penumpang. Pemenang dari pertarungan itu akan dipindahkan ke kelas 2. Wilford memberikan kata sambutan untuk memulai acara, tapi tanpa sepengetahuan mereka, itu hanyalah rekaman suaranya yang sebelumnya sudah diedit dan dipotong-potong sedemikian rupa. Di sana Layton melihat Zara yang bertugas sebagai penjaga bar. Zara memberitahu beberapa orang penting yang mungkin ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Sean Wise. Di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba Nicky datang dan berkata dia butuh Kronol. Bastille yang melihatnya langsung membawa Nicky pergi dari sana. Setelah mendapat informasi dari Zara, Layton pergi menemui Terence. Dia adalah seorang kepala pasar gelap. Dialah bandar yang mengedarkan Kronol ke seluruh gerbong kereta. Dia melihat Sean di malam Sean tewas. Sean memberi Kronol dengan pria lain yang belum pernah dilihat Terence. Dia menduga-duga pria itu berasal dari kelas 1 yang berusia sekitar 30 tahun. Setelah Layton mendapat ciri-ciri pria itu, dia menukar informasi tersebut untuk sebuah pertemuan dengan ibu angkatnya Miles di Ekor, yaitu Josie. Pertemuannya dengan Josie hanyalah untuk mengabarkan bahwa Miles dalam keadaan baik dan Josie nggak perlu khawatir karena dia akan menjaga Miles. Tapi ternyata bukan hanya itu. Sewaktu mereka berciuman, Layton memberinya implan yang memberikan akses ke bagian lain kereta. Di malam itu, seorang pria memasuki ruangan tempat Nicky dirawat. Dia juga membunuh beberapa orang penjaga di sana. Suatu malam, terdengar kabar bahwa Nicky telah tewas. Dokter yang merawatnya selama ini terlihat sangat terpukul dengan kematiannya. Begitu juga Layton yang telah kehilangan saksi dalam pembunuhan Sean Wise. Layton menduga pembunuh Nicky adalah orang yang berasal dari kelas 1. Tapi masalahnya, sangat sulit untuk menginterogasi penumpang kelas 1. Mereka adalah para penguasa di Snowpiercer. Bahkan Audrey menjamin Layton gak akan mendapat keadilan dari mereka. Tapi Melanie menegaskan kebijakannya. Dia nggak peduli dari kelas mana pembunuh itu. Keadilan harus segera ditegakkan. Sedikit informasi, dulu Melanie adalah seorang anak petani yang hidup dengan sangat sederhana. Itu sebabnya dia nggak suka orang berbuat semaunya hanya karena dia punya kekuasaan. Kemudian Layton datang ke kelas 1. Para penumpang sebelumnya telah dibangunkan dan diminta untuk berkumpul. Layton melihat gak semua orang yang hadir di pertarungan malam berada di ruangan itu. Dia gak melihat para bodyguard. Putri keluarga Folger membenarkan hal itu. Dia juga berkata bahwa Eric, salah satu bodyguard keluarganya, pulang lebih awal saat pertarungan malam. Dan sampai saat ini dia belum mengetahui keberadaan Eric. Layton meminta untuk menggeledah kamar Eric, tapi itu ditentang oleh keluarga Folger. Lila berkata gak sepantasnya pengekor masuk ke gerbong kelas 1, apalagi sampai menggeledah kamar. Hal itu belum pernah terjadi sebelumnya. Lila meminta untuk berbicara langsung dengan Wilford. Kemudian Melanie menyambungkannya dengan Wilford. Tapi tanpa mereka ketahui, salah satu engineer di Snowpiercer yaitu Bennett berpura-pura menjadi Wilford. Mereka berdua bersandiwara seolah Melanie sedang berbicara dengan Wilford. Sosok Wilford masih menjadi misteri.
Setelah mendengar percakapan Melanie dengan Wilford palsu, Lila mengizinkan Layton menggeledah kamar Eric dengan syarat Melanie harus mendampinginya. Layton mulai menggeledah kamar Eric. Dia menemukan sebuah alat yang menurut LJ itu adalah alat untuk ternak lebah. Dulu di kereta itu pernah dibuat peternakan lebah, namun sekarang sudah ditutup. Di saat bersamaan, para penjaga menjemput beberapa orang dari ekor untuk melakukan sanitasi. Di sela-sela pekerjaan, Josie memberanikan dirinya keluar dari ruangan tersebut dengan menggunakan implan yang pernah diberikan Layton padanya. Josie mengendap-endap ke kelas 3 dan menemui seseorang yang dulunya berasal dari ekor, yaitu Astrid. Dia meminta Astrid untuk menemui Layton guna menyampaikan suatu hal. Setelahnya, Josie kembali. Dalam perjalanan, dia juga sempat berpapasan dengan Miles, namun sayangnya Miles nggak melihatnya. Layton melihat LJ tahu banyak soal Eric. LJ juga pernah beberapa kali diselamatkan oleh Eric. Dia lantas mencurigai LJ mempunyai hubungan spesial dengan Eric. Tapi saat ditanya, LJ tetap bungkam. Orang tuanya juga membenarkan hal tersebut. Mereka sudah lama tahu bahwa LJ sangat dekat dengan Eric dan karena keadaan mereka hanya bisa membiarkannya. Di ruangan lain, LJ memutar lagu favorit Eric. Melihat gerak-geriknya, Layton mengetahui bahwa Eric hanya sebagai pesuruh untuk melakukan pembunuhan. Otak pembunuhan itu adalah orang yang sedang berada di depannya, yaitu LJ. Mungkin Eric yang membunuh Sean, tapi dia membuat kesalahan dengan memotong alat kelamin korban. Pengebirian itu adalah hukuman yang dilakukan seorang wanita pada pria. Di tempat lain, Till dan Oz mencari keberadaan Eric hingga mereka mendapati Eric kabur dari suatu ruangan. Eric berlari ke pasar diikuti dengan Till. Merasa terdesak, Eric menyandra kekasihnya Till, yaitu Jinju. Eric masuk ke ruangan bawah, tapi sialnya itu malah membuatnya terpojok. Sempat mencoba melawan, tapi akhirnya Eric berhasil dilumpuhkan. Melanie mendapat kabar bahwa Eric telah tewas. Di saat itu juga, Layton memutuskan bahwa LJ lah otak dari pembunuhan dan penyiksaan dua pria di kelas 3. Setelah kejadian itu, Melanie mengumumkan kepada semua penumpang bahwa pembunuh yang bersembunyi di antara mereka sudah tewas dan otaknya sudah ditangkap. Mereka merayakan keberhasilan Layton dalam mengungkap kebenaran. Setelah semua yang dilakukannya, Layton hanya meminta agar dia dikembalikan ke ekor. Tapi karena Layton sudah tahu banyak mengenai sistem Snowpiercer, Melanie nggak mengizinkan hal tersebut. Ternyata dia juga sudah mencampur minuman Layton dengan obat bius. Setelahnya, Layton dikurung di dalam laci. Di ekor, mereka mendapat surat yang sengaja diselipkan di ransum. Surat itu berasal dari Astrid yang bertuliskan kabar hilangnya Layton. Bastille dan Jinju menikah. Setelah pernikahan mereka, Till dipindahkan ke kelas 2 bersama Jinju. Di ekor, mereka kembali mendapat surat dari Audrey. Surat itu berisi permintaan agar Josie pergi ke gerbong atas hari ini. Kasus LJ akan disidang di pengadilan. Sidang itu akan disaksikan langsung oleh Wilford. Saat hidangan makan telah selesai, seorang pelayan membawa sebuah hidangan untuk Sharma yang berasal dari gerbong malam. Ternyata itu adalah perbuatan Audrey untuk memancing agar Melanie menemuinya. Dia adalah sahabat Nikki. Audrey mengajukan petisi ke Melanie agar saat pengadilan berlangsung, juri mempunyai perwakilan dari masing-masing kelas, bukan hanya kelas 1 dan kelas 2. Mengingat korban pembunuhan berasal dari kelas 3. Audrey berhasil mengajukan petisi ke Melanie. Dia mengumumkan kepada semua penumpang bahwa pengadilan akan menunjuk secara acak perwakilan dari masing-masing kelas. Dari kelas 1, nama yang terpilih adalah Edith yang merupakan seorang juri. Dari kelas 2, Mary yang merupakan seorang guru SD. Dan dari kelas 3, Walter yang merupakan pembuat kertas. Seperti biasanya, penjaga menjemput beberapa orang dari ekor untuk melakukan sanitasi.
Astrid masuk ke ruangan itu dan bertukar baju dengan Josie. Dia meminta Josie menemui seorang yang bernama Terence. Hingga tibalah Josie di pasar. Terence langsung tahu bahwa Josie berasal dari ekor. Josie meminta bantuan Terence untuk membawanya ke laci. Dia curiga kalau Layton ditempatkan di sana. Robert Folger berusaha mencari dukungan dari komandan kelas 1 dan beberapa penumpang lainnya. Namun penumpang kelas 1 yang setia melaporkan hal itu pada Melanie. Persidangan dimulai. LJ diadili atas 2 kasus pembunuhan. Penyidik menemukan barang bukti berupa 2 kemaluan pria yang diawetkan dan tersimpan di dalam kotak perhiasan LJ. Beberapa saksi dan orang terdekat Sean Wise juga memberikan pernyataannya. Audrey juga memberikan suaranya mewakili salah satu korban, yaitu Nikki. Dalam kesaksiannya, dia meminta kepada seluruh petugas agar mengirim pesan ke seluruh kereta bahwa keadilan bukan hanya untuk orang kaya. Ketika sidang berlangsung, Josie menyelinap masuk ke laci, begitu juga dengan Terence dan anggotanya. Tapi Terence dengan begitu saja meninggalkan Josie setelah dia mengambil beberapa barang. Sementara Josie harus mencari secara acak ke semua laci karena dia nggak memiliki daftar nama orang yang berada di dalam. Di laci pertama dia menemukan Mia. Hingga dia membuka laci ketiga dan berhasil menemukan Layton di dalamnya. Till dan Oz menemukan sesuatu yang mencurigakan di laci dan Oz mendapati Josie sedang bersama Layton. Untungnya, Till berhasil menenangkannya. Till juga baru mengetahui bahwa Layton berada di laci. Karena setelah dia berhasil mengungkap kasus pembunuhan, harusnya Layton dikembalikan ke ekor. Setelahnya, Till membantu Josie dan Layton melarikan diri. Till mengantar mereka ke ruangan Zara. Setibanya di sana, Josie meminta Zara menyembunyikan keberadaan Layton. Tibalah giliran LJ memberikan kesaksian. LJ berkata bahwa dia mencintai Eric, atau setidaknya itulah yang ada di pikirannya. Kebingungan dan rasa takut dinilainya sebagai cinta. Eric punya kuasa terhadapnya, dan Eric membuat LJ melakukan hal buruk. LJ bertingkah seolah-olah menjadi korban dari Eric, seolah-olah Eric yang membuatnya melakukan itu. LJ juga sempat mendengar dari Sean sebelum dia tewas. Sean mengungkapkan rahasia Wilford padanya. Hal itu membuat Melanie dan Bennett sedikit panik. LJ berjanji akan tetap menyimpan rahasia Wilford jika Wilford mau berbelas kasihan padanya. Di tengah kebingungan, Melanie mengirimkan surat pada Bennett. Tibalah pengumuman keputusan LJ. Perwakilan dari masing-masing kelas memutuskan bahwa LJ bersalah. Tapi tiba-tiba Bennett mengirimkan surat atas nama Wilford. Surat itu berisi pembebasan LJ dengan alasan usianya yang masih muda. Jelas saja itu ditentang keras oleh para hadirin. Dan suara juri dari 3 perwakilan kelas jadi nggak berguna. Setelah keputusan yang diambil Wilford untuk membebaskan LJ, tersebar brosur tentang mogok kerja dari kelas 3. Di kelas 3 berisi para pekerja yang menyongsong kehidupan para warga serta kereta agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Jika terjadi pemogokan, maka akan mengakibatkan kekacauan bahkan keruntuhan Snowpiercer. Mengetahui hal itu, Melanie datang ke kelas 3 dan mengancam jika semua pekerja masih melakukan aksinya, dia akan mengambil 10 pekerja secara acak dan memindahkan mereka ke bagian ekor. Di kamar Zara, kita melihat keadaan Layton setelah bangun dari tidurnya sangat memprihatinkan. Entah apa yang diberikan dokter saat dia berada di dalam laci, sehingga keadaannya sangat parah. Kemudian Josie datang lagi ke tempat itu guna memindahkan Layton. Menurutnya, jika Melanie mengetahui Layton menghilang, maka kamar Zara adalah tempat pertama yang akan digeledah.
Di tengah pelarian, Layton memberitahu sebuah rahasia bahwa selama ini Wilford gak berada di kereta. Bahkan menurutnya, Wilford hanyalah ilusi yang dibuat agar orang-orang merasa punya pemimpin. Selama ini, Melanie lah yang berkuasa dan mengatur segala kondisi di Snowpiercer. Is an illusion to keep the rest of us in line, Melanie Cavill. Layton meminta agar Josie tetap menjaga rahasia itu dan jangan pernah memberitahukan rahasia itu pada siapapun. Josie membawa Layton ke Dr. Pelton. Dia merupakan salah satu sekutu pengekor. Dokter menjelaskan keadaan yang dialami setiap orang yang bangun dari laci berbeda-beda. Ada yang mengalami lumpuh, gangguan pikiran, muntah darah, dan lain-lain. Sebagian terjadi pada Layton, seperti dia mengalami muntah dan gangguan pikiran. Itu akan sembuh dalam beberapa hari. Sedikit pengetahuan yang dia tahu soal laci, itu digunakan untuk penahanan massal, percobaan manusia, dan pemenjaraan di luar hukum. Dia juga menemukan berkas-berkas para penumpang yang berisi data-data mereka. Di atas berkas Layton dan Josie terdapat tanda X yang menandakan mereka merupakan musuh negara dan harus diburu. Dokter juga mendapati tanda itu di berkas miliknya. Di bagian ekor, Susan yang beberapa waktu lalu dipotong tangannya ditemukan telah meninggal dunia. Terjadi korsleting yang membuat rem kereta menjadi macet. Melanie kemudian memanggil tim keretakan untuk melepaskan mesin. Melanie mengumumkan terdapat kerusakan di gerbong 780. Dia meminta semua penumpang yang berada di gerbong tersebut untuk mengosongkannya sementara. Mendengar suara Melanie, Layton mendadak kesal. Dia mengambil chip Josie dan berlari dari sana. Selagi mereka memperbaiki korsleting mesin, Layton menyelinap dan berhasil menemukan Melanie. Di Marco sempat terkena hantaman mesin, dan mesin itu terjatuh ke bawah. Itu mengakibatkan guncangan dahsyat di kereta. Melanie berusaha kabur dari Layton. Dia berkata laci itu bukan penjara. Itu adalah sekoci untuk 400 orang yang dipilih secara khusus untuk menjaga kestabilan umat manusia agar mereka semua dapat bertahan hidup di kereta tersebut. Dikarenakan kereta dalam keadaan bahaya, Layton membiarkan Melanie pergi mengurusnya. Terjadi kerusakan pada hidrolik utama. Melanie segera turun tangan untuk memperbaikinya karena mereka sebentar lagi akan memasuki ngarai Torreta. Dan jika masalah itu belum teratasi, maka kereta bisa keluar dari relnya. Holy shit's right. Para penumpang tampak mulai pasrah dengan keadaan. Ruth berkata kepada semua penumpang, mungkin ini adalah akhir dari mereka. Ruth meminta para penumpang untuk menemui dan memeluk orang yang mereka kasihi. I'm gonna stand by while you abuse people. During these trying times. Di detik-detik terakhir, Melanie berhasil menggapai kabel itu dan menghubungkannya, hingga mereka semua selamat dari kehancuran. Berkat perjuangan Melanie, semua penumpang kereta tetap hidup. Setelahnya, Dr. Pelton memberikan kamarnya untuk ditempati oleh Layton dan Josie. Di tempat lain, Melanie menaruh minat pada keterampilan Miles dan memberikannya sebuah kaliper sebagai tanda Miles akan menjadi engineer nantinya. Melanie menyatakan bahwa Wilford membutuhkan bantuan darinya.
Suatu pagi, Melanie membuat pengumuman duka cita bahwa saat peristiwa ngarai Toretta, salah satu insinyur listrik yaitu Peter DiMarco meninggal dunia. Jadi sesuai tradisi, Melanie mengumumkan pemegang pengganti. Mulai saat itu, Miles akan dinaikkan ke mesin. Well done, Miles. Layton menduga ini adalah perangkap bagi mereka. Tapi sisi baiknya, akhirnya ada seseorang dari Ekor yang bertugas tepat di pusat saraf kereta. Layton dibantu oleh Audrey untuk keluar dari tempat itu. Layton meminta tolong pada Audrey untuk mengantarkannya pada pemimpin kelas 3 atau seseorang yang berpengaruh di tempat itu. Melanie mulai mencari tahu siapa yang membantu Layton melarikan diri. Karena sangat gak mungkin dia bisa keluar dari sana seorang diri. Dokter juga menemukan beberapa obat suspensi telah hilang. Tuduhannya langsung terfokus pada Terence, karena obat suspensi merupakan bahan baku untuk membuat Kronol, dan Terence adalah pembuatnya. Terence akhirnya mengaku dia pernah bertemu Layton di malam perkelahian, namun dia gak mengaku dia telah membantu pelarian Layton. Tapi dia berjanji jika dia melihat Layton maka dia akan menyerahkannya pada Melanie. Sebelum dipindahkan ke divisi lain, Miles mendadak muntah-muntah. Sundogs and destroy. Whoa, easy now. Dia pun diantar ke Dr. Pelton. Di sana Miles juga bertemu dengan ibunya yaitu Josie. Meskipun Miles berada di divisi lain, dia tetap ingat pada misinya yaitu revolusi Snowpiercer. Di siang hari, Nolan mengajak Ruth makan siang bersama. Ruth terlihat sangat senang karena sudah lama dia nggak merasakan situasi seperti itu. Sangat sulit menemukan jodoh di Snowpiercer karena kebanyakan penumpang naik secara berpasang-pasangan. Kemudian tiba-tiba Robert datang ke tempat itu. Beberapa penumpang dari kelas 1 ingin membaiat Ruth. Mereka berencana melakukan kudeta untuk menggulingkan kedudukan Melanie, di mana mereka merasa Melanie terlalu banyak berkontribusi dalam pengambilan keputusan Wilford. Di saat bersamaan, Melanie menjemput Zarah dari kediamannya. Entah dari mana Melanie sudah mengetahui bahwa Zarah hamil. Hal itu dijadikan Melanie sebagai ancaman agar Zarah mau memberitahu siapa yang membantu pelarian Layton. Kemudian Melanie bersama pasukannya mendatangi Ekor. Zarah juga ikut bersamanya. Dia akhirnya mengkhianati kaumnya dengan memberitahukan bahwa Josie yang membantu pelarian Layton. That's her. That's Josie. Di tempat lain, Layton berunding dengan beberapa petinggi di kelas 3. Apa yang diinginkan Layton adalah peniadaan kelas-kelas seperti saat ini. Dia ingin semua orang hidup dalam kesetaraan. Dia berniat membawa 400 pengekor bersamanya. Dan dengan pengetahuannya mengenai Snowpiercer, Layton yakin dapat mewujudkan hal tersebut. Tapi dia butuh dukungan dari kelas 3. Beberapa waktu kemudian, Josie dibawa untuk diinterogasi. Melanie menanyakan keberadaan Layton padanya. Di sini terungkap alasan Melanie melacikan Layton adalah karena Layton telah mengetahui rahasia terbesarnya tentang ketidakberadaan Wilford di Snowpiercer. Melanie terus memaksa agar Josie membuka mulutnya. Tapi dengan semua rahasia yang Josie tahu, meskipun dia memberitahu keberadaan Layton, dirinya mungkin gak akan dibebaskan. Apalagi dia merupakan salah satu orang yang akan segera dilacikan. Karena Josie tetap bungkam, Melanie melakukan tindakan tegas dengan membekukan serta menghancurkan jarinya. Don't do it. Don't do it. Setelahnya Melanie keluar untuk muntah. Kondisi itu dimanfaatkan Till guna menemui Josie. Namun Josie meminta Till pergi dari sana karena nggak ada hal yang bisa dilakukannya saat ini. Josie juga nggak mengadukan Layton ataupun Till. Josie berterima kasih padanya karena telah banyak menolong. Josie bahkan menganggap Till sebagai kaumnya.
Saat Melanie kembali ke ruangan, Ruth mendatanginya untuk memberitahukan hal yang sangat penting. Namun Melanie yang sedang dalam kekacauan gak mau mendengarkan apapun yang dikatakan Ruth dan meminta agar Ruth menghandle-nya. Di dalam ruangan, Melanie melihat tangan Josie sudah membeku entah bagaimana. Lalu tiba-tiba dia dengan sengaja membekukan tangannya agar bisa terlepas dari borgol. Tapi sialnya, Melanie berhasil kabur dan malah Josie yang terkurung di dalam. Setelahnya, Till menemui Layton dengan membawa kabar duka atas kematian Josie. Setelah mengetahui kematian Josie, Layton mendekati LJ dengan menawarkan untuk menceritakan rahasia paling kotor di kereta. Usai pembicaraan mereka, Miles menemui LJ. Dia pergi ke ruangan kontrol dan beberapa ruangan lain. Satu hal yang dia sadar bahwa selama ini Wilford nggak berada di kereta. Melanie lah yang bertugas mengatur semuanya dengan memakai nama Wilford. Setelah mengetahui berita tersebut, LJ memberitahu keluarganya dan juga Nolan. Mereka mempertanyakan kebenaran berita itu kepada Ruth, namun dia seolah nggak mengetahui apapun. Para penumpang kelas 1 pun berkumpul dan Melanie dipanggil menghadap. Mereka meminta bertemu langsung Wilford jika memang dia ada di kereta. Melanie kemudian menggunakan trik lamanya, yaitu menghubungi Wilford dari telepon. And Lila, you can talk to him yourself. Namun trik itu udah nggak berhasil dikarenakan penumpang sudah terlanjur percaya pada LJ. Mereka juga udah nggak mendengarkan perintah dari Melanie. Akibatnya terjadi perkelahian di kelas 1. Let me go! Let me go! Hey! Don't take orders from you anymore. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh Layton dan beberapa rekannya untuk memulai pemberontakan. Melanie dibawa untuk dipenjarakan. Ketika para petugas lengah, Melanie berhasil menekan alarm yang menginformasikan kepada Javi dan Bennett untuk mengunci mesin. Sementara, di luar ruangan, para polisi mencoba menerobos masuk. Bennett mengkhianati Javi. Ketika ditanya, Javi menjelaskan bahwa Wilford telah mati saat keberangkatan dan segala sesuatu semenjak hari itu dijalankan oleh Melanie. Wilford telah mati bertahun-tahun dan hanya ada beberapa orang yang tahu kabar itu. Bahkan Ruth nggak mengetahuinya dan Melanie mengambil alih kepemimpinan secara sepihak. Di saat bersamaan, Layton dan Till datang ke Ekor untuk menjemput para penumpang dari sana. Layton juga memperkenalkan Till sebagai sekutu mereka. Dalam satu suara, mereka bersama-sama menuju ke mesin guna mewujudkan revolusi. Today, let's leave this hell behind. Today, we march for Josie. For all of its passengers. One train. One train. Di sela-sela kekacauan, Ruth mendatangi Melanie. Dia penasaran apa yang sebenarnya terjadi pada Wilford. Jika dia tewas karena apa? Melanie berkata bahwa Wilford adalah seorang pembohong. Bukan Wilford yang membangun Snowpiercer, melainkan dirinya. Wilford hanya berperan sebagai penjual tiket. Dia sama sekali nggak peduli dengan nyawa para penumpang. Bahkan dia nggak percaya Snowpiercer dapat menyelamatkan umat manusia. Maka Melanie mengambil alih Snowpiercer dan meninggalkan Wilford di rel untuk mati. Namun setelah Melanie membohongi semua orang, pastinya Ruth nggak percaya akan penjelasannya. Ruth juga menyampaikan bahwa esok hari hukuman Melanie akan dilakukan. Setelah mengetahui pergerakan Ekor, para penjaga menahan mereka di kelas 3.
Layton dan Till masuk terlebih dulu. Layton gak ingin ada masalah. Dia meminta izin pada Roche untuk membiarkan pasukannya lewat. Dia juga mempengaruhi para penumpang dengan berkata bahwa Wilford gak ada di kereta. Jika mereka nggak bergerak, maka kelas 1 akan seenaknya mengambil alih kepemimpinan dan para warga kelas 3 dan pengekor akan tetap tertindas. Beberapa dari petugas mulai mendukung Layton hingga akhirnya Roche memperbolehkan mereka lewat. Terjadi pemberontakan antara petugas rem bersama para pengekor dengan para polisi yang menjaga mesin. Karena kalah jumlah, petugas polisi memutuskan untuk mundur. Namun beberapa orang dari pengekor telah menjadi korban atas pemberontakan tersebut. Selagi mereka mengumpulkan para korban yang berjatuhan, para polisi melempari mereka dengan gas beracun. Sebagian dari mereka berhasil selamat, sebagian lagi harus tewas di tempat. Para penumpang kelas 1 beserta polisi mempunyai siasat lain untuk mengalahkan pengekor. Mereka menggunakan Pike yang sebelumnya dilacikan. Mereka mengajak Pike bekerja sama untuk mengalahkan Layton dan pasukannya. Kemudian Pike menemui Layton di kelas 3. Pike meminta agar Layton menarik pasukannya dan menyerah, karena dengan banyaknya personil polisi, para pengekor dapat dengan mudah dikalahkan. Dia berusaha menghasut Layton agar menyerah. Dia melakukan itu karena dia telah diiming-imingi makanan dan tempat tinggal yang layak oleh para warga kelas 1, dan dengan bodohnya Pike langsung berpihak pada mereka. Di tempat lain, Ruth menemukan beberapa rekaman pidato Wilford di kamar Melanie. Beginilah Melanie mengelabui semua penumpang selama ini. Dia mengambil beberapa rekaman audio yang sesuai, kemudian menggabungkan atau mengedit rekaman tersebut hingga terdengar selaras dengan keadaan. Nolan yang juga berada di sana mengajak Ruth bersama-sama memimpin kereta tersebut setelah kerusuhan berakhir. Tibalah saat hukuman mati Melanie. Dia dihukum mati dengan cara bernapas di es. Namun saat para petugas meninggalkannya, Javi yang menyamar sebagai salah satu penjaga di sana menyelamatkannya. Guilty of treason and are hereby sentenced. Dia membawa Melanie ke gerbong bawah. Di sana dia bertemu Jinju yang ternyata berpihak pada Melanie. Jinju mempunyai rencana untuk mengalahkan keluarga Volger. Di saat bersamaan, Layton menemui Zara. Dia menjelaskan alasannya mengapa dia mengadukan Josie. Hal itu dia lakukan karena dia ingin melindungi anak mereka yang sedang dikandungnya. Seperti yang kita tahu, saat itu Zara diancam untuk memberitahukan siapa yang membantu menyelamatkan Layton. Zara pun terpaksa memberitahukan karena khawatir dengan keselamatan anaknya. Setelah mengetahui hal itu, Layton menjadi bimbang keputusan apa yang akan diambilnya. Akhirnya dia menemui Till dan memberitahu bahwa dia membatalkan rencana mereka. Layton juga memberitahu Pike bahwa dia telah menyerah. Melanie menyelinap hingga dia tiba di kelas 3 dan menemui Layton di sana. Dia mengajak Layton bekerja sama untuk mengalahkan Gray dan para penumpang kelas 1. Karena menurutnya Snowpiercer nggak akan bertahan jika dipimpin Gray ataupun keluarga Volger. Melanie mempunyai rencana untuk mengalahkan pasukan Gray dengan dibantu Bennett yang sampai saat ini keberadaannya masih aman di pusat kontrol kereta. Jika mereka berhasil, Melanie akan mundur dari kepemimpinannya dan akan menyerahkannya pada Layton. Karena mereka nggak punya pilihan, daripada menyerah sebelum berperang, lebih baik mereka mencoba rencana Melanie.
Ruth mengumumkan pada penumpang kelas 1 dan 2 bahwa kelas 3 dan pengekor telah menyerah. Para penumpang nampak sangat senang, tapi di balik kesenangan tersebut, masing-masing dari mereka berusaha mengambil alih kepemimpinan Wilford. Sementara itu, di sisi lain Melanie memberikan chip miliknya pada Layton agar dia dapat mengakses semua ruangan di kereta tersebut. Layton menemui Gray dan keluarga Folger. Dia didokumentasikan seakan telah menyerah dan menandatangani surat atas kemunduran diri dan pasukannya dalam pemberontakan. Saat Nolan lengah, Roche memanfaatkan keadaan itu dan meminta Nolan membuka borgol Layton. Uncuff him. Sementara di sisi lain, Melanie beserta Bennett bersiap-siap menjalankan rencana mereka, yaitu memisahkan gerbong Snowpiercer. When I release this end, I'll have 3 minutes. Got it. Dia memisahkan gerbong pertanian dan peternakan. Tanpa itu, mereka semua nggak akan bisa hidup. Pengekor yang sebelumnya dilacikan juga ikut membantu Layton dalam perkelahiannya. Kemudian Layton mengunjungi para tahanan. Dia berusaha membebaskan mereka, namun dia tidak menemukan kunci borgol mereka. Sementara waktu terus berjalan. Akhirnya Layton terpaksa melepaskan gerbong yang berisi para tahanan. Where are you, Layton? What's going on? Sorry. Sorry, I love you. Something bad's happening. Did it. Suatu pagi, Melanie mengumumkan kepada semua penumpang kereta saat ini sedang mendekati Chicago, tempat semuanya dimulai. Dia juga mengakui perbuatannya yang telah membajak Snowpiercer dan membohongi semua penumpang. Setelah meminta maaf pada semua penumpang, Melanie menyerahkan kepemimpinan Snowpiercer kepada pasukan pemberontak yang tidak lain adalah Andre Layton. Inilah revolusi Snowpiercer 994 gerbong panjangnya. Tapi di sisi lain, pengangkatan Layton sebagai pemimpin ditentang keras oleh sebagian penumpang karena dia berasal dari ekor dan secara tidak langsung maka beberapa dari kaumnya juga akan dapat bagian kekuasaan. Sedangkan yang diketahui para penumpang bahwa pengekor adalah orang-orang brutal. Layton menegaskan bahwa dia akan mengawasi dan menjamin kaumnya nggak akan mempersulit keadaan. Dia juga berjanji nggak akan melacikan orang-orang seperti yang Melanie lakukan. LJ yang sudah kehilangan kedua orang tuanya sangat kaget melihat Pike dan beberapa penumpang lain berada di ruangannya. LJ yang sedang berduka meminta mereka semua pergi dari ruangannya. Namun Pike bertindak berlebihan dengan mengusirnya dari sana. Di tempat lain, Melanie menemui Audrey dan mengungkapkan semua yang dirasakannya. Audrey memberinya terapi dengan mengajaknya mengenang masa lalu. what rocks? Melanie melihat anak perempuannya yang telah tewas. Saat pembangunan Snowpiercer, Melanie terlalu mementingkan pekerjaannya hingga nggak punya waktu buat Alexandra. Bahkan saat keberangkatan, dia meminta orang untuk menjemput Alex sedangkan dirinya menunggu di kereta. Namun saat kereta berjalan, dia nggak melihat Alex di sekitar. Para engineer mengetahui ada 37 gerbong dengan baterai mati dan memakan waktu 12 jam untuk mengisi daya. Saat kereta mendekati Chicago, Bennett mendapat sinyal misterius yang membuat radio di kereta tiba-tiba memutar musik.
Music? Where's it coming from? Exec wireless? Mereka mulai mencari tahu dari mana sinyal tersebut berasal. Javi mempunyai firasat ada orang di luar sana yang selamat. Dia menduga sinyal tersebut berasal dari barat laut. Music. If that old radio picked it up, satellite links down. I'm working on it. Mereka pun memanggil Layton guna memberitahu situasinya. Jika kereta pergi lebih jauh lagi, mungkin mereka akan kehilangan jangkauan sinyal tanpa mengetahui posisinya. Tapi jika kereta melambat, kereta akan kekurangan daya dan pusat pengisian daya ada di Chicago. Layton kemudian memutuskan untuk memperlambat kereta karena berpikir mungkin di luar sana ada yang masih selamat. Survivors. Is that even possible? Maybe. We have to make contact. Ternyata sinyal tersebut berasal dari kereta lain, di mana menurut Javi itu adalah kereta pemasok yang dinamakan Big Alice. Melanie khawatir kereta tersebut dijalankan oleh Wilford. There's a supply train. Big Alice. Oh. Ruth dan beberapa penumpang tampak sangat senang melihatnya, apalagi Big Alice akan menjepit Snowpiercer dan menyatukan diri. Mr. Wilford is back! Oh, everybody just get on! He is back to save us from these bloody rebels! Melanie menggunakan semua daya untuk mempercepat laju kereta agar Big Alice nggak bisa mengejar. Walaupun Melanie sudah mempercepat Snowpiercer, tapi Big Alice tetap bisa mengejarnya. Big Alice mulai menyabotase dan menautkan kereta. They're hacking in. You'll seize the system. We'll seize the engine. Mengetahui hal itu, Melanie memutuskan untuk turun langsung dan memotong tautan tersebut. Di saat bersamaan, Layton berusaha mempersatukan para penumpang agar jika memang benar Wilford kembali, mereka semua akan bersatu untuk melawannya. Mereka semua pergi ke ekor. Sementara Ruth membawa rombongan anak-anak untuk menyambut kedatangan Wilford. Ruth nggak mau terjadi perang. Dia ingin Wilford disambut dengan baik. Mereka pun berdiskusi hingga Ruth sepakat untuk berada di sisi Layton dan berada di barisan terdepan. Melanie memutuskan untuk turun langsung dan memotong tautan tersebut. Bennett berusaha mencegah aksi berbahayanya, mengingat itu adalah kereta pemasok bahan baku, sementara Snowpiercer membutuhkan Big Alice karena mereka sedang kekurangan. Ternyata, Bennett sudah mengetahui kemunculan Big Alice melalui satelit pagi tadi. Namun dia nggak memberitahu siapapun, bahkan dia sengaja memperlambat kereta agar bisa berpapasan dengan Big Alice. Setelah mengetahui hal itu, Melanie memutuskan untuk pergi sendirian. Tiba-tiba, Javi menghentikan kereta. Itu membuat Melanie terlempar ke bawah. Big Alice berhasil memotong gerbong belakang Snowpiercer. Kemudian keluar seseorang dari sana. Dia berkata bahwa Wilford telah menguasai mesin Snowpiercer. Mereka diberikan waktu 13 menit untuk menyerah. Dia juga menanyakan keberadaan Melanie, di mana dia merupakan putri Melanie yang diduga telah tewas, yaitu Alexandra Cavill. My name is Alexandra Cavill. Setelah terlempar dari kereta, ternyata Melanie masih hidup, tapi dia harus berjalan cukup jauh sampai ke depan kereta. Season 1 series Snowpiercer berakhir di sini. Series ini akan berlanjut ke season 2.
Terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan kalian and see you on the next video. Bye-bye.